Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Pelajaran pencemaran lingkungan adalah untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dengan mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dampak dari pencemaran lingkungan, dan langkah-langkah penyelesaian pencemaran lingkungan. Nah, sedangkan manfaat dari pembelajaran pencemaran lingkungan adalah untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi Kuliah Kerja Nyata Unit 158 Universitas Islam Indonesia yang beranggotakan Ridwan Jela, Rifa Damayanti, Alfiani Yulitasari, Fajar Yuda Prasetya, Reza Fahmi Priyadi, Ike Pradimasari, Rahajeng Anindya Jati, Petriana Khairunissyah. Berikut adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi pencemaran lingkungan. Yang kedua mengenai pencemaran air. Yang ketiga mengenai pencemaran udara. Dan yang terakhir mengenai pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan adalah perubahan terhadap lingkungan yang tidak dikehendaki. Perubahan tersebut berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Pencemaran lingkungan diakibatkan oleh suatu zat yang disebut sebagai zat polutan. Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan ekosistem yang tidak seimbang. Apa itu polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup yang lingkungannya tercemar. Zat polutan terdiri dari zat kimia, debu, suara, dan radiasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat bersumber dari pencemaran alami dan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Pencemaran alami adalah pencemaran dari bahan yang berasal dari bencana alam, seperti debu atau partikel gas yang berasal dari gunung meletus. Sedangkan pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia itu seperti kegiatan industri yang menimbulkan limbah, asap kendaraan, pertambangan. Terdapat 3 macam pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Jenis pencemaran lingkungan yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan air baik dari segi warna, aroma, maupun rasa di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, hingga lautan. Faktor apa saja yang membuat perairan menjadi tercemar? Faktor pertama yaitu sampah. Permasalahan sampah menjadi penyebab pencemaran yang seakan tidak berujung. Saat ini, kita menjumpai sampah di mana-mana, termasuk di danau, sungai, dan lautan yang membuat perairan menjadi tercemar. Faktor kedua yaitu limbah industri. Kegiatan industri, selain menghasilkan produk bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai yaitu limbah. Jika limbah industri dibuang ke saluran air atau sungai, maka akan menimbulkan pencemaran. Faktor ketiga yaitu limbah rumah tangga, yang merupakan limbah dari hasil sampingan kegiatan perumahan. Disadari atau tidak bahwa kegiatan sehari-hari seperti MCK dapat menjadi salah satu penyebab tercemarnya perairan. Faktor keempat, limbah pertanian dan peternakan. Limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian dan peternakan seperti penggunaan pestisida dan pupuk serta kotoran ternak dapat mencemari air yang ada di dalam tanah atau bahkan mencemari perairan sekitar. Lalu, seperti apa dampak pencemaran air? Dampaknya sendiri tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi makhluk hidup seperti hewan dan manusia akan ikut mendapatkan dampak seperti gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, kerusakan ekosistem, dan terganggunya siklus rantai makanan.
Bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Pertama, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita turut membantu penanggulangan pencemaran air. Karena, seperti yang kita sudah tahu, bahwa sampah salah satu faktor utama penyebab suatu perairan tercemar. Pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini berguna untuk mengolah air limbah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang ketiga, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Yang keempat yaitu pengolahan etc. Pengolahan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara sendiri dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Primer secara langsung dipancarkan ke udara oleh sumber pencemar, sedangkan sekunder adalah hasil reaksi antara zat pencemar primer dengan molekul lain. Ada 2 faktor utama penyebab pencemaran udara. Faktor pertama yaitu aktivitas alam, seperti kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak. Hal tersebut dapat terjadi karena kotoran hewan mengandung senyawa metana. Kemudian, aktivitas gunung berapi juga dapat menyebabkan polusi udara karena letusannya. Selain itu, gas-gas vulkaniknya juga bersifat berbahaya dan beracun. Faktor kedua yaitu aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah. Pembakaran sampah menghasilkan polutan yang berupa asap, debu, grit, dan gas CaO yang dapat mencemari udara. Yang kedua, yaitu asap-asap industri. Limbah industri menghasilkan polutan berupa gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Selain itu, asap pabrik merupakan penyumbang terbesar gas karbon di udara, sehingga membuat udara di sekitar pabrik menjadi tercemar dan berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu asap kendaraan. Asap kendaraan merupakan penyebab dari polusi yang paling mudah untuk kita temui. Kadar racun yang dikandung dalam asap kendaraan bermotor adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Keempat, senyawa kimia buangan seperti CFC. Gas CFC ini merupakan gas yang sulit terurai sehingga sulit dihilangkan dari udara. Ia banyak digunakan sebagai pendingin. Senyawa ini juga menjadi salah satu penyebab terbesar menipisnya lapisan ozon. Lalu, seperti apa dampak pencemaran udara? Yang pertama, gangguan pernapasan pada manusia dan hewan. Yang kedua, terjadinya gangguan nutrisional dan gangguan atraksional biologis pada tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya efek rumah kaca dan juga rusaknya lapisan ozon. Selanjutnya, cara penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, manfaatkan tanaman tertentu seperti lidah mertua dan bunga lili. Yang ketiga, tidak membakar sampah dan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat, hemat listrik. Karena untuk menghasilkan tenaga listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara yang berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida yang dapat mencemari udara. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Limbah industri merupakan material, sisa atau materi yang sudah tidak terpakai lagi, yang berasal dari kegiatan industri. Limbah pertanian merupakan sisa dari proses produksi pertanian, yang dimana ada kotoran ternak, jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasah, dan ranting tumbuhan. Jadi teman-teman, dampak dari pencemaran lingkungan itu sangatlah berbahaya, terutama bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi mulailah melakukan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, agar membantu mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar kita.